Selamat datang di channel Investrade ID. Dari keempat saham tersebut hanya ada satu pertanyaan, yaitu ada apa dengan saham Big Banks? Laba bersih saham BBRI di kuartal keempat turun sebesar 6,31% Q-on-Q dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2023. Jika secara penurunan laba Q-on-Q tidak terlalu signifikan. Dan ternyata yang membuat saham BBRI turun 11% pada 27 Februari yaitu laporan keuangan 1M 2025 atau laporan bulan Januari jika dilihat dari segmen operasionalnya hanya membukukan laba bersih 2,6 triliun rupiah. Kita bandingkan dengan laba di bulan yang sama tahun 2024 sebesar 6,4 triliun dan Januari 2023 laba operasionalnya sebesar 5,5 triliun rupiah. Laba operasional BBRI awal tahun 2025 ini sangat turun drastis jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di periode bulan Januari. Lalu apa yang membuat keuntungan BBRI turun drastis? Ternyata nilai interest income atau pendapatan bunga BBRI di bulan Januari hanya mencatatkan 12,9 triliun dan jika dikurangi dengan beban bunganya hanya mencatatkan net interest sebesar 8,9 triliun rupiah. Jika kita bandingkan dengan pendapatan bulan Januari 2024 pendapatan bunga BBRI mencatatkan 13,8 triliun dan net interest atau pendapatan bunga bersihnya sebesar 9,65 triliun rupiah. Sekilas dari data tersebut secara net interest income tidak berbeda jauh selisih dari 8,9 triliun ke 9,65 triliun. Ternyata beban operasional BBRI pada Januari 2025 membesar 2 kali lipat menjadi 6,3 triliun dibandingkan beban operasional Januari tahun 2024 yang hanya 3,17 triliun. Terutama pada bagian loss impairment financial asset yang sangat besar yaitu 5,6 triliun. Sehingga income dari operasional turun sebesar 3,86 triliun rupiah. Dari view tersebut kita jadi tahu alasan aksi jual investor asing sejak Maret 2024 sampai dengan saat ini karena laba bersih BBRI yang menurun dari Q-on-Q kuartal keempat sampai dengan laba bulan Januari 2025, yang secara langsung dapat berdampak pada laba buku kuartal ke-1 tahun 2025 nantinya. Sebagai catatan, Sobat Invest dapat lihat laporan bulanan perusahaan langsung dari websitenya. Dengan harga saat ini di sekitar 3.300 potensi dividen final yield BBRI bisa mencapai 6-7% dengan potensi nominal dividen yang sudah dihitung di video sebelumnya membahas saham dividen bulan Maret 2025. Laba bersih Q-on-Q saham BMRI turun sekitar 13,95% secara data penurunan laba bersih BMRI lebih besar dibandingkan dengan BBRI. Namun pada data laporan keuangan Januari 2025 BMRI mampu mencatatkan pendapatan bunga bersih sebesar 6,54 triliun dan laba dari operasional setelah dikurangi beban operasional menghasilkan 4,95 triliun. Secara operasional labanya bertumbuh jika dibandingkan dengan data bulan Januari 2024 yang hanya mencatatkan pendapatan bunga 5,87 triliun dan laba dari operasionalnya sebesar 4,75 triliun. Sehingga secara laba bersih bulan Januari naik dari 3,8 triliun menjadi 4 triliun pada 2025 ini. Potensi dividen yield saham BMRI tahun 2025 ini sangat menarik. Dengan harga saat video ini dibuat di 4.600 dan dari hasil perhitungan nominal dividen di video sebelumnya potensi dividen yield Bank Mandiri bisa mencapai di atas 7,8% tentunya ini dapat menjadi sentimen positif bagi investor BMRI karena hanya membagikan dividen final saja tidak seperti BBRI yang sudah bagi dividen interim. Secara kinerja di bulan pertama tahun 2025 ini BMRI lebih baik dibandingkan dengan Bank BRI. Lalu bagaimana dengan Bank BNI? Secara laba bersih BBNI Q-on-Q kuartal 4 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Namun karena saat ini indeks turun dan mayoritas saham LQ45 ditambah juga sentimen pengurangan bobot dari indeks MSCI yang diberlakukan pada Maret 2025 sebagai proksi atau acuan porsi kepemilikan fund investor asing sehingga outflow investor asing bertambah besar. Secara kinerja bulan Januari 2025 pendapatan operasional dari pendapatan bunga saham BBNI tercatat sebesar 3,17 triliun, setelah dikurangi dengan beban operasionalnya mencatatkan laba operasional sebesar 1,95 triliun, dibandingkan dengan tahun 2024 pada bulan yang sama pendapatan bunganya sebesar 3,12 triliun dan laba operasional setelah dikurangi beban sebesar 1,79
Secara operasional saham BBNI mampu mencatat pertumbuhan 8,9% dan secara net laba bersihnya meningkat dari 1,5 triliun di tahun 2024 menjadi 2 triliun di tahun 2025 pada bulan Januari. Kinerja saham BBNI cenderung lebih baik dilihat dari data bulan Januari dibandingkan saham BBRI yang menurun dan saham BMRI yang hanya tumbuh tipis. Dari segi dividen yield BBNI potensinya sebesar 7,2% di harga 4.000 pada saat video ini dibuat. Dividen yield BBNI cukup menarik sama seperti saham BMRI. Jika Sobat Invest sedang mencari saham dividen dari ketiga saham Big Bank BUMN ini, opsi saham BMRI dan BBNI menarik karena potensi dividen yield-nya di atas 7% dan ditambah kinerja bulan Januari 2025 cukup solid dibandingkan kinerja pada saham BBRI. Namun Sobat Invest juga perlu konservatif terhadap kinerja ketiga saham ini. Asumsi saya ditambah juga diresmikannya dan antara yang berdampak pada outflow investor asing di saham blue chip dan juga penurunan bobot dari MSCI membuat sementara waktu ini bursa saham Indonesia kurang dilirik oleh investor asing. Mengapa 2025 tidak sama dengan 2020? Karena saat ini pelemahan ekonomi terlihat dari nilai tukar rupiah yang terus melemah sampai saat ini di 16.575, ditambah lagi peralihan investor asing yang lebih tertarik ke negara Cina dibandingkan Indonesia yang sama-sama emerging market atau negara berkembang. Semuanya balik mengerucut kepada satu statement. Ekonomi dan daya beli domestik melemah menyebabkan proyeksi pertumbuhan Indonesia tidak menarik. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like and subscribe. Sekian dan terima kasih telah menonton.